Ivan Petrovich Pavlov, seorang fisikawan Rusia yang terkenal dengan kontribusinya dalam teori belajar, khususnya teori asosiasionistik. Dalam buku Theories of Learning edisi ke-7 oleh B.R. Hergenhan dan Matteo Olson, teori asosiasionistik Pavlov dikemukakan. Teori asosiasionistik Pavlov menekankan pembentukan asosiasi antara stimulus dan respons. Salah satu penelitian terkenalnya adalah mengenai kondisi refleks pada anjing. Pavlov menemukan bahwa anjing dapat belajar untuk mengaitkan suara bel dengan makanan. Proses ini dikenal sebagai kondisi klasik atau kondisi Pavlovian. Dalam teori ini, pembelajaran terjadi melalui hubungan asosiatif antara stimulus netral awalnya seperti suara bel dengan stimulus yang sudah ada seperti makanan. Proses ini menciptakan hubungan asosiatif antara stimulus-stimulus yang berbeda. Sebagai contoh, ibu yang membawa makanan untuk anak dapat menjadi stimulus menyenangkan bagi anak tersebut. Seiring waktu, anak tersebut mulai mengasosiasikan kehadiran ibunya dengan perasaan nyaman. Dengan berjalannya waktu, suara bel juga dapat menjadi stimulus asosiatif. Anak atau anjing belajar bahwa suara bel menandakan kedatangan makanan, dan sebagai responnya, mereka menunjukkan antusiasme atau kebahagiaan. Melalui percobaan ini, Pavlov memberikan dasar untuk pemahaman tentang bagaimana pembelajaran terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon dalam konteks kondisi tertentu. Dengan demikian, kontribusi Ivan Petrovich Pavlov dalam teori asosiasionistik tidak hanya menggambarkan proses pembelajaran pada hewan, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan respon mereka terhadap lingkungan mereka. Dan dengan itu, warisan Pavlov dalam memahami proses asosiasi dalam pembelajaran terus memengaruhi bidang psikologi hingga saat ini. Untuk lebih memahaminya lagi, berikut ialah contoh dari teori asosiasionistik dominan oleh Ivan Petrovich tersebut. Di suatu rumah yang hangat dan penuh cinta, seorang bayi yang baru lahir yang akan kita sebut sebagai anak A mulai mengenal dunia di sekitarnya. Di tengah keheningan, kehadiran sang ibu B menjadi sumber kegembiraan yang tak terbantahkan bagi sang bayi. Sang ibu dengan kelembutan dan kasih sayangnya menjadi stimulus yang menyenangkan bagi anak. Setiap kali sang ibu muncul di hadapannya, bayi tersebut merasakan perasaan nyaman dan kebahagiaan yang tak tergantikan. Seiring berjalannya waktu, anak mulai memperhatikan pola-pola yang muncul dalam kehidupannya. Ketika sang ibu membawa makanan, anak tersebut belajar mengasosiasikan makanan dengan kehadiran ibunya. Proses ini membentuk hubungan asosiatif antara stimulus makanan C dengan stimulus ibu B. Sebagai hasilnya, anak mulai merespon dengan kegembiraan atau kegirangan setiap kali melihat ibunya membawa makanan. Baginya, kehadiran ibunya menjadi lebih dari sekedar sumber kehangatan. Itu menjadi jaminan akan keberadaan makanan yang menyenangkan. Namun, ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan anak ini. Suara bel yang terdengar setiap kali ibunya membawa makanan mulai menarik perhatiannya. Dengan berjalannya waktu, anak belajar bahwa suara bel adalah pertanda kedatangan makanan. Proses pembelajaran ini mengilustrasikan prinsip-prinsip teori asosiasionistik Pavlov. Sebuah proses asosiasi terjadi antara stimulus-stimulus yang berbeda, kehadiran ibu, makanan, dan suara bel. Dengan setiap pengalaman, pola-pola ini membentuk fondasi pembelajaran anak, membantu mereka memahami dunia di sekitar mereka dengan lebih baik. Dan dengan setiap tawa dan senyuman, anak tersebut terus mengeksplorasi dunia, didorong oleh proses asosiasi yang membentuk dasar dari pembelajarannya. Sionistik yang didominasi oleh Ivan Pavlov mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi melalui proses asosiasi antara stimulus dan respon. Berikut adalah kesimpulan dan poin-poin utama dari teori ini berdasarkan buku Theories of Learning edisi ke-7 oleh B.R. Hergenhan dan Matteo Olson.
1. Stimulus dan respons. Teori asosiasionistik menekankan pentingnya hubungan antara stimulus eksternal dan respons yang dihasilkan. 2. Conditioning klasik. Konsep utama dalam teori ini adalah conditioning klasik, di mana respons yang sebelumnya tidak terkait dengan stimulus tertentu menjadi terkait setelah stimulus tersebut dipasangkan secara konsisten. Pavlov mengemukakan bahwa belajar terjadi melalui proses asosiasi antara stimulus netral, misalnya lonceng, dan stimulus tak bersyarat, misalnya makanan, yang menghasilkan respon yang bersifat terkondisi, misalnya air liur. Teori ini juga mencakup konsep generalisasi, di mana respon yang sudah dipelajari terhadap satu stimulus dapat ditransfer ke stimulus serupa lainnya. Namun, Pavlov juga menunjukkan pentingnya diskriminasi, di mana organisme dapat membedakan antara stimulus yang berbeda dan menunjukkan respon yang sesuai. 5. Ekstensi teori. Teori asosiasionistik Pavlov tidak hanya berlaku untuk hewan, tetapi juga dapat diterapkan pada manusia. 6. Implikasi terhadap pendidikan dan psikoterapi. Teori ini memiliki implikasi yang penting dalam pendidikan dan psikoterapi. Dengan memahami konsep-konsep utama dalam teori asosiasionistik Pavlov, kita dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana belajar dan pembentukan perilaku dipahami dalam kerangka teori psikologis ini.